Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu melakukan sesuatu, lalu berkata dalam hati, "Ah, cuma sekali. Ah, ini dosa kecil. Ah, nanti saja taubatnya." Saudaraku, kalimat itu terlihat ringan, terdengar biasa. Tapi, disitulah awal kehancuran banyak manusia. Karena dosa tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia datang perlahan, kecil, dan berulang. Sampai akhirnya, hati kita terbiasa. Dan sesuatu yang dulu kita takuti, menjadi hal yang biasa kita lakukan. Saudaraku, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa apa yang kita anggap kecil hari ini bisa menjadi sesuatu yang sangat besar ketika kita terus mengulanginya tanpa penyesalan. Kita sebut saja namanya Fikri. Fikri adalah orang yang biasa saja, bukan orang jahat, bukan pula orang yang dikenal buruk. Ia bekerja, berteman, tertawa, menjalani hidup seperti kebanyakan orang. Saudaraku, jika kamu melihatnya, kamu tidak akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia terlihat normal, baik, dan tidak punya masalah besar. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu ia anggap sepele. Saudaraku, Fikri sering melakukan dosa kecil. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. Justru, karena kecil itulah, ia tidak pernah benar-benar memikirkannya. Ia suka menunda sholat, kadang sampai terlewat. Ia sering berkata sesuatu yang tidak benar, tapi dianggap bercanda. Ia melihat hal yang seharusnya tidak dilihat, tapi berkata, "Semua orang juga begitu." Saudaraku, inilah yang berbahaya. Ketika dosa dibungkus dengan pembenaran, ketika kesalahan dibungkus dengan kebiasaan, dan ketika hati tidak lagi merasa bersalah. Saudaraku, hari demi hari berlalu, Fikri terus menjalani hidupnya. Ia tidak merasa ada yang salah. Ia tidak merasa perlu berubah, karena dalam pikirannya, ini hanya dosa kecil. Saudaraku, hingga suatu hari, ia mendengar seseorang berkata, "Tidak ada dosa kecil jika terus dilakukan." Kalimat itu sempat membuatnya berpikir sesaat. Namun, ia kembali pada kebiasaannya. Ia kembali berkata, "Nanti saja. Masih muda. Masih ada waktu." Saudaraku, berapa banyak dari kita yang berkata seperti itu? Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa kita masih punya waktu panjang, padahal tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan waktunya habis. Saudaraku, hari itu, Fikri menjalani hidup seperti biasa. Ia masih tertawa, masih bercanda. Bahkan, tidak ada tanda apapun bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Saudaraku, malam itu, ia pulang ke rumah. Tubuhnya lelah. Ia berbaring dan memejamkan mata. Namun, tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Dadanya terasa berat. Napasnya mulai sesak. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Saudaraku, ia mencoba bangun, tapi tidak bisa. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Dan di dalam kesunyian itu, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan, bukan karena dunia, tapi karena apa yang akan datang setelah ini. Saudaraku, di detik-detik itu,
Semua yang ia anggap sepele mulai terlintas di pikirannya. Sholat yang ia tunda, kata-kata yang ia ucapkan, pandangan yang ia biarkan, semuanya muncul satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku salah. Kalau saja aku bisa kembali." Saudaraku, tapi waktu tidak pernah menunggu. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Dan malam itu, Fikri telah pergi. Saudaraku, keesokan harinya, rumahnya dipenuhi orang. Tangisan terdengar, doa dipanjatkan, dan tubuhnya yang dulu hidup kini terbujur kaku. Saudaraku, ia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan akhirnya dibawa ke tempat yang akan menjadi rumahnya selamanya, kubur. Saudaraku, tanah mulai ditimbun, orang-orang mulai pergi, langkah kaki semakin menjauh, dan suara dunia perlahan menghilang, sunyi, gelap, dan sendiri. Saudaraku, disitulah sesuatu yang mengerikan akan dimulai, karena apa yang ia anggap dosa kecil tidak lagi kecil di tempat itu. Saudaraku, ketika semua orang telah pergi, ketika suara langkah kaki semakin menjauh dan dunia tidak lagi terdengar, disitulah semuanya dimulai. Sunyi, gelap, sempit, tidak ada cahaya, tidak ada suara, tidak ada yang menemani. Saudaraku, Fikri, yang dulu hidup bebas, yang tertawa, yang merasa semuanya biasa saja, kini sendirian di dalam kubur. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia mulai merasakan sesuatu. Bukan hanya rasa takut, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tekanan. Kubur itu perlahan terasa menyempit, menekan tubuhnya, hingga ia tidak bisa bergerak. Saudaraku, ia mencoba berteriak, tapi tidak ada suara. Ia mencoba melawan, tapi tidak ada kekuatan. Dan di saat itulah, ketakutan itu berubah menjadi penyesalan. Saudaraku, ia teringat setiap dosa kecil yang dulu ia anggap tidak berarti. Ia teringat setiap sholat yang ia tunda, setiap kebohongan kecil, setiap pandangan yang ia anggap biasa. Semuanya kini terasa berat, sangat berat. Saudaraku, yang dulu ia anggap kecil, kini terasa seperti gunung yang menimpanya. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, aku salah. Aku menganggap ini semua sepele. Aku tidak tahu bahwa ini akan seperti ini." Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia ingin kembali. Ia ingin satu kesempatan lagi. Hanya satu, untuk memperbaiki semuanya. Untuk meninggalkan dosa itu, untuk kembali kepada Allah. Saudaraku, tapi tidak ada jawaban, tidak ada kesempatan, tidak ada jalan kembali. Yang ada hanya kenyataan. Saudaraku, dalam keadaan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Seolah-olah apa yang dulu ia lakukan kini kembali kepadanya, bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang menyiksa. Saudaraku, ia tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menghindar, karena di tempat itu tidak ada lagi pilihan. Saudaraku, ia menjerit dalam hatinya, memohon, berharap, namun semuanya terlambat. Saudaraku, inilah kenyataan
yang sering kita lupakan, bahwa dosa kecil yang kita ulang setiap hari akan menjadi besar ketika kita tidak pernah bertaubat. Saudaraku, bukan karena Allah ingin menyiksa, tapi karena kita yang memilih untuk mengabaikan. Kita yang memilih menunda. Kita yang memilih berkata, masih ada waktu. Saudaraku, padahal waktu itu bisa berhenti kapan saja. Seperti Fikri, yang tidak pernah menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Saudaraku, mungkin hari ini kita masih diberi kesempatan, masih bisa bernapas, masih bisa berubah, masih bisa kembali. Tapi ingat, kesempatan itu tidak selamanya ada. Saudaraku, jangan tunggu sampai kita berada di tempat itu. Jangan tunggu sampai kita merasakan sendiri. Jangan tunggu sampai penyesalan itu datang tanpa bisa diperbaiki. Saudaraku, cobalah hari ini lihat diri kita. Apa yang selama ini kita anggap kecil? Apa yang selama ini kita abaikan? Apa yang kita ulang tanpa merasa bersalah? Saudaraku, mungkin itulah yang harus kita perbaiki sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang. Saudaraku, karena bisa jadi yang kecil itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan bisa jadi itulah yang akan kita sesali di tempat yang tidak bisa kita tinggalkan. Saudaraku, semoga kita termasuk orang-orang yang segera sadar sebelum terlambat, yang segera kembali sebelum pintu itu tertutup, dan yang menjadikan setiap kesalahan sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, yang kecil maupun yang besar, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.